Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Ya, sebelum belajar, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan belajar tematik muatan bahasa Indonesia masih dengan tema 7 tentang surat undangan. Nah, anak-anak sudah tidak asing lagi. Apa sih surat undangan itu? Pernah tidak anak-anak melihat surat undangan? Pasti sudah pernah. Akan kita pelajari apa sih surat undangan itu? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, dengan tujuan agar pembaca memahami isi surat yang diterimanya. Kemudian, Ustazah berikan contoh. Ini adalah contoh-contoh surat undangan. Dilihat dari bentuknya, ketiga surat undangan ini berbeda-beda ya. Nah, kenapa berbeda-beda? Nah, kita akan pelajari sekarang macam-macam surat undangan. Jadi, surat undangan itu dibagikan menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, surat undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa resmi dan baku. Contoh, surat undangan dari lembaga pendidikan atau pemerintah daerah. Pernah tidak anak-anak mendapat titipan undangan dari sekolah untuk kedua orang tua kalian? Nah, itu merupakan salah satu contoh surat undangan resmi. Yang kedua adalah surat undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Jadi ini dari seseorang diberikan ke seseorang yang lain atau dari seseorang ke instansi atau organisasi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan pernikahan, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang surat undangan resmi. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Surat undangan resmi itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kop surat, yaitu berisi identitas instansi pengirim surat tersebut dan juga alamat lengkapnya. Yang kedua, tanggal surat. Nah, di sini menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat tersebut. Yang ketiga, nomor lampiran dan perihal surat. Biasanya di dalam surat resmi itu ada NO, ada tulisan NO, LAMP dan HAL, HAL. Nah, itu maksudnya nomor lampiran dan perihal surat. Nah, di sini berisi tentang nomor dikeluarkannya surat tersebut oleh instansinya. Kemudian keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Yang keempat, alamat tujuan surat. Di sini berisi identitas penerima surat. Contoh, kepada yang terhormat ayah bunda di rumah. Nah, itu alamat tujuan. Yang kelima, berisi salam pembuka.
Nah, di sini berisi sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Selanjutnya, isi surat. Nah, jelas ya, kata-katanya isi surat. Berarti berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat kepada penerima surat. Yang ketujuh, salam penutup. Di sini berisi tentang salam untuk mengakhiri surat. Contoh, demikian surat yang dapat kami sampaikan, bla 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 bla, sampai selesai. Atau salam hormat. Selanjutnya yang kedelapan yaitu nama pengirim. Nah, di sini berisi identitas pengirim surat. Siapa sih yang mengirimkan? Nah, selanjutnya ini di sini. Di sini ada bagian-bagiannya. Nah, nomor kop surat. Ini adalah kop surat. Sekolah Dasar Erlangga, Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta. Nah, biasanya adalah sekolah lembaga pendidikan ma'arif. Nah, itu milik kalian. Sekarang di sini Jakarta 10 Oktober 2017. Ini adalah tanggal surat. Nomor lampiran perihal atau biasanya disingkat NO.LAMP.HAL. Nah, ini adalah nomor lampiran dan perihal. Nomor berapa? Nomor 15. Oh, ini surat ke-15. Ini undangan. 2017 itu tahunnya. Lampirannya nggak ada di dalam surat ini, tidak ada lampiran. Kemudian perihal. Nah, perihalnya apa tadi? Kan surat undangan, berarti undangan untuk apa sih ini? Pameran seni siswa. Nah, undangan pameran seni siswa. Kemudian alamat tujuan. Nah, di sini ada YTH seluruh. Nah, yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Nih, salam pembukanya dengan hormat. Biasa bisa juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah salam pembuka. Kemudian isi. Isi ini apa tadi? Mengenai apa sih informasi yang akan disampaikan kepada penerima? Nah, ini. Kemudian salam penutup, hormat kami. Nah, ini simpel ya, suratnya ya. Selanjutnya ada nama penerima, nama pengirim, nama pengirim. Nah, yang mengirimkan adalah Faizal Kamal MPD selaku Ketua Pelaksana Pameran Seni Siswa. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah dari ketiga surat itu ada persamaan dan perbedaan. Apa saja? Nah, kalau surat resmi itu berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Jadi tidak cuma surat resmi ya, ketiga-tiganya ini isinya tentang permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri acara. Nah, kalimat yang digunakan efektif. Efektif ini dimaksudkan adalah itu mudah dipahami. Jadi bahasa yang digunakan itu harus orang yang menerimanya harus paham ya. Kemudian perbedaannya. Nah, beda ya, ketiga-tiganya ini beda ya. Yang pertama, surat resmi itu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Kalau surat setengah resmi itu mengatasnamakan apa tadi? Perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Contoh, misalkan anak-anak mengirimkan surat izin ke ustadzah, izin tidak berangkat ke sekolah. Nah, itu salah satu contoh surat setengah resmi. Yang ketiga, untuk surat tidak resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan pribadi dari pribadi satu ke pribadi yang lain. Contoh,
Mas Adib mengundang Mas Deas untuk datang ke acara ulang tahunnya Mas Adib, misalkan. Nah, selanjutnya adalah anak-anak mendapatkan tugas. Tugasnya, buatlah surat undangan resmi dengan tema undangan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, contoh kegiatannya apa saja, Us? Banyak sekali. Kalau kita ada PAT, pentas seni, nah itu salah satu. Misalkan seni pentas seni kesenian Indonesia. Contoh undangan lagi yang lain, undangan untuk bergabung dengan komunitas budaya. Nah, surat tersebut ditulis di buku tulis bahasa Indonesia. Kemudian tuliskan bagian-bagian surat yang kamu buat. Nah, bagian-bagian tadi ditunjukkan kepada ustadzah. Contoh misalkan ada kop suratnya. Yang mana sih kop surat? Nah, begitu nggih, paham ya? Jika kurang jelas, boleh tanyakan ke ustadzah langsung melalui WhatsApp. Begitu, kurang lebihnya ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.